dari langsung dari si Reski ya. Saya kan hanya mendengar dari lawyernya saja gitu. Makanya kita juga menunggu langsung Reskinya bicara seperti apa. Jadi selama belum ucapan itu belum keluar dari mulut Reski ya kita beranggapan itu nggak ada. Kalau yang W ini kelahiran 81. Bang, mungkinkah hilangnya Reski setelah kecelakaan itu kan? Saat itu pacarnya si Reski itu public figure, tapi saya nggak tahu siapa. Gitu. Bang, berarti selama 8 tahun ini sudah mencoba untuk menghubungi Reski atau gimana? Yang klien saya. Oh, yang W. si W. Enggak pernah. Nggak pernah. Berarti memang sama sekali tidak berusaha menghubungi ya? Enggak. Hanya saja memang akhirnya dari Karena menurut dia intinya saya perempuan, biar laki-laki harus yang ke saya, itu aja. Berarti kalau untuk nafkah dan lain sebenarnya dari klien W ini nggak ada masalahnya saja. Karena klien saya juga pengusaha, cuma berjalan waktu pengakuan usianya. Betul, usia sudah makin dewasa, anaknya juga pengakuan. perempuan, dia harus jelas siapa orang tuanya. Nah disitulah dia mulai harus mencari keadilan untuk anaknya dia. Berarti dulu sempat terkendala juga untuk mengurus administrasi mungkin kebutuhan anaknya untuk sekolah atau apa gitu. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari sih nggak ada masalah. Cuman kan sekarang anaknya mau sekolah. Berarti harus ya administrasinya kan iya. gitu. Betul, legalitasnya kan harus jelas. Bang, tapi maaf, apakah sekarang W ini sudah menikah lagi atau masih dengan single parent? Belum menikah. Nah ini juga ada bukti yang di si Reski di perusahaan klien saya. Ini ada bukti akte. Boleh lihat, Bang? Ini sudah ada yang tadi. Ini ada ini yang nggak saya hilangkan nama Reski. Kan tidak mungkin tidak kenal. Kanan, Bang. Ada jelas nama Reski. Boleh lihat. Boleh, Bang. Bisa nanti ya. Udah dulu. Bisa Bang, sorry. Yang nggak saya lagi itu nama Reski. Di sana Nah ini akte perubahannya di sini. Ini nama Reski. Ini akte perubahannya. Jadi ya serah dari pihak Reski kalau mau masih membantah. Toh juga kalau dia membantah kan harusnya kan dia bantah langsung lah gitu. Berarti ibarat di sini kayak mereka melakukan berbuat salah tapi dia nggak mau membersihkan kesalahannya kayak gitu. Ya kalau dari saya sih saya sampai sekarang pun kita nggak bisa bilang mengatakan Reski salah atau tidak, itu pengadilan nanti yang bisa ngomong begitu. Tapi kalau dugaan ya seperti itu. Pak, yang W itu emang sempat pacaran atau gimana sih Pak dengan Sama si Reski? Ya mereka pacaran. Pacaran. Menurut klien saya sih ya, mereka berpacaran. Cuman mungkin tidak ketahuan sama publik. Mereka pacarannya. Dan Karena teman kebetulan juga klien saya kan bukan public figure. dan teman sekantor ya? Atau Sama gimana sih? Ya, enggak. Mereka nggak teman sekantor. Awalnya itu tadi saya bilang si Reski membeli rumah klien saya. Nah, gara-gara dia beli, intens ketemu, pacaran, terus begitu mereka pacaran, si Reski berniat bergabung di perusahaan klien saya. Nah, itulah tadi yang akte saya tunjukin tadi, ada akte perubahan, Reski masuk menjadi salah satu direksi. Apakah sudah ada janji dari Reski sendiri saat itu? Kalau secara pribadi sih dia belum ungkapin janji, tapi dia pernah mengatakan bahwa janjinya bukan sama klien saya, tapi sama anaknya. Bahwa dia bilang sama klien saya, nanti kalau anak kita sudah besar, kita sekolahin di luar negeri. Itu janjinya si Reski. Itu kapan dia bilang gitu? Kalau nggak salah anaknya umur 2 tahun ya kalau nggak salah. Berarti selama ini pun dia tidak pernah menafkahi anaknya. Oh, dari Kalau awal. dia hilang kontak berarti bisa dibilang dia tidak pernah menafkahi dong. Dari awal memang nggak pernah. Berarti Tapi pernah, tapi bukan menafkahi ya. Kayak misalnya klien saya cerita adiknya si Reski itu beberapa kali lah membelikan baju untuk anaknya. Bang, berarti hilangnya Reski itu semenjak anaknya usia? Ya, saya kurang tahu usia berapa, tapi yang pasti semenjak Reski kecelakaan motor. Semenjak itu.
Itu memang benar-benar hilang, nggak ada konteks sama sekali. Apakah Dari pihak keluarganya keluarganya juga sendiri enggak? gimana bang? Dari pihak keluarga siapa? Keluarga Reski Reski. dan keluarga dari Kalau dari pihak keluarga Reski tahu. Waktu pas klien saya lahiran, itu bapaknya ngasih hadiah kok sama klien saya buat anaknya. Apa namanya kereta dorong itu? Berarti secara nggak langsung keluarga udah saling mengenal gitu ya? Keluarga Reski. Iya, Keluarga Reski atau tahu sama. keluarga ceweknya sendiri? Oh, kalau keluarga Reski sama keluarga ceweknya saya kemungkinan belum pernah ketemu kali. Mungkin tahu tapi belum pernah ketemu kali. Tapi kalau sama keluarga Reski sama klien saya ya ketemu. Tapi Karena kan Reski, bapaknya kan datang ke rumah sakit. Bang, tapi Reski pribadi pernah ketemu anaknya? Ya itu semenjak sebelum dia kecelakaan ya ketemu. Waktu lahiran mendampingi bang? Jadi waktu pas hari pertama lahiran, Reski itu menurut klien saya dia lagi umroh. Tapi pas kan dia lahiran sesar. Kalau nggak salah ada sekitar 7 hari di rumah sakit. Di hari ke-6 atau hari ke-5 setelah Reski pulang dari umroh, dia langsung datang ke rumah sakit. Mendampingi si klien saya. Bukti sendiri dari abang sendiri sebagai kuasa hukum ada nggak yang akan Bukti apa? dibagikan? Bukti mungkin dari kalau bicara kita cerita kan ya mungkin kan orang bisa bercerita gitu ya. Tapi abang sendiri sebagai kuasa hukum juga butuh untuk memegang bukti dari apa ya, dari Kalau itu anaknya Reski. anaknya Reski gitu. Bukti ya kalau bukti dari Atau foto, kalau pernah bukti dari ada saksi, foto bareng bukti gitu. dari saksi ada, bukti dari foto juga ada. 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 Berarti sekarang Bahkan usia- ada bukti foto Reski di menggendong anaknya. Ada. Foto Berarti bareng pun kira-kira juga ada gitu. Foto mereka bertiga bareng juga ada, tapi mungkin beberapa bukti itu saya mau keluarin hanya di pengadilan. Oke. Bang, berarti kira-kira usia anaknya sekarang berapa bang? Kurang lebih 8 tahun. Bang, ini kan baru muncul ketika anaknya di usia 8 tahun. Iya. Sudah masuk pengadilan kan tuntutan. Nah, Lagi mau saya daftarkan ke pengadilan. lagi mau didaftarkan pengadilan. Nah, apa tuntutan yang akan ditujukan ke Reski? Apa aja? Nafkah kah atau selain? Yang pasti pengakuan anak. Yang diminta dari ibunya itu pengakuan anak. Pengakuan anak yang pasti. Karena anaknya kan perempuan. Oh, iya. Dia harus tahu bapaknya kan. Iya. Yang pasti pertama kali itu adalah pengakuan anak. Dan untuk menikah juga harus. Kalau memakai menikah, akta ya. klien saya tidak pernah menuntut untuk menikah, tidak. Dia hanya butuh pengakuan anak. Iya, kelak nanti kan anaknya kan menikah nih bang ya. Oh. Kan butuh. Kalau itu klien saya tidak prioritas. Kenapa? Karena setahu saya juga menurut hukum Islam nasabnya putus. Karena tidak ada pernikahan secara resmi mereka. Kecuali ada pernikahan secara resmi di kemudian hari. Ini kan tidak ada. di pengadilan pun tidak ya bang? Tidak. Tapi kenapa berita ini baru mencuat sekarang, Bang? Ya karena saya baru dapat perkaranya. Bang, ini kan bisa dibilang lumayan heboh nih pemberitaan. Tapi dari pihak Reski sampai saat ini kan belum mau mengeluarkan statement. Ada bantahan dari pihak mereka justru. Mungkin tanggapannya gimana sebagai Ya kuasa itu hukum? tadi. Kalau misalnya ada bantahan dari pihak mereka ya silakan saja, nggak ada masalah. Tapi kan saya punya bukti. Kalau misalnya dari pihak Reski membantah tidak kenal, saya punya bukti bahwa Reski itu masuk menjadi direksi di perusahaannya klien saya. Itu salah satu buktinya. Tidak mungkin orang tidak kenal tiba-tiba bisa bergabung dalam perusahaan dan jadi direksi. Yang kedua, kalau pihak dari Reski membantah juga tidak kenal, ya tidak masalah juga. Tapi saya punya bukti lagi bahwa Reski membeli rumah klien saya di Pejaten itu atas nama klien saya. Rumah itu atas nama klien saya. Nah dari situ kan berawal mereka jadi ketemu akhirnya berpacaran. Ya kalau mereka dia membantah tidak kenal ya urusannya Reski. Tapi kita punya bukti. Dari pihak lainnya sendiri sekarang ininya kan langsung ke pengadilan bang? Oh, sebenarnya awalnya kita tidak langsung ke pengadilan. Awalnya itu saya minta klarifikasi dulu sama mereka. Supaya maksud saya klarifikasi itu supaya bisa ada pertemuan. Karena saya kan harus jelas dari sisi klien saya ataupun dari sisi Reski. Saya harus jelas itu. Saya sudah kirimkan surat klarifikasi. Pertama kali justru malah klarifikasi bukan somasi. Itu kapan? Tanggapannya gimana, Bang? Waktu klarifikasi yang pertama ya tanggapannya ya kurang baik. Jadi kayak mungkin ya kayak dicuek lah gitu. Kemudian ya saya kirim somasi. Gitu. Berarti di awal justru sudah mengusahakan mediasi dulu. Sudah, justru di awal ini saya sudah memberi waktu ke Reski itu
kurang lebih 3 bulan untuk dari pihak mereka tuh berpikir. Tapi selama 3 bulan ini tanggapannya ya tidak ada hasil, Sama sekali tidak ada. tidak ada. Baik Reski ataupun bapaknya juga nggak ada tanggapan apa-apa. Ya udah, mau nggak mau saya harus lanjutin ke tindakan selanjutnya. Saya belum pernah mendengar langsung dari si Reski ya. Saya kan hanya mendengar dari lawyernya saja gitu. Makanya kita juga menunggu langsung Reskinya bicara seperti apa. Jadi selama belum ucapan itu belum keluar dari mulut Reski ya kita beranggapan itu nggak ada. Jadi kalau mereka mau membantah ya silakan bantah, kan semua orang punya hak untuk membantah. Bang, ada bukti-bukti foto dari anak Reski sendiri? Boleh Mungkin ada ditunjukin, Bang. beberapa kayak beberapa. Ada Kalau boleh dilihat kan? Bang? fotonya. Iya. Foto aja. Foto kedua gitu. Kalau foto yang sama Reski bertiga gitu, Bang, Itu boleh nanti nggak sih? nanti saya keluarkan di pengadilan. Itu nggak ke pengadilan. Kalian ingat muka Reski semua kan? Iya. Iya. Coba menurut kalian ini bagaimana? Ini anaknya umur 8 tahun ini. Namanya siapa sih Bang, kalau boleh tahu Bang? Saya nggak mau nyebut Oh, nama. sorry, Kalian sorry. bisa cari tahu sendiri dari sini. Mau mati lampunya, Bang. Oh. Sorry. Maaf ya teman-teman. Tampung, Bang. Bang, klien abang sendiri belum muncul Iya. di alasannya apa dan mungkin kapan akan. Kemungkinan dia akan muncul setelah Reski memberi pernyataan resmi dari Reski langsung ya, tidak melalui pengacaranya ya. Nah, kemungkinan dia pasti di situ akan muncul juga. Mau bagaimanapun juga klien saya pasti harus muncul. Nggak mungkin tidak, dia pasti akan muncul. Ya. Nah, tapi kemarin saya sempat tanya, dia mengatakan dia tunggu dulu apa dari bantahan dari si Reski. Kan sekarang ini yang kita dengarkan bantahan baru dari lawyernya kan? Bukan dari Reskinya langsung, yang mungkin juga itu dari Reski, tapi kita mau dengar langsung dari Reskinya. Gitu. Untuk ayahnya Reski sendiri, Bang, gimana, Bang, dengan kasus yang sama? Sama, ayahnya Reski juga Pak Triyogo, Pak Triyogo, Pak Triyogo, kalau saya di klien saya bilang Pak Gogo manggilnya. Sama kasusnya sama Reski, punya anak juga. Punya anak juga. Dari kapan, Bang? Udah berapa usianya? Kalau anaknya dari Pak Gogo itu 5 tahun usianya. Usia 5 tahun sekarang. Lahirnya bulan Februari tahun 2016 atau 15 gitu. Tuntutannya sendiri sama, Bang? Sama pengakuan juga. Ada nafkah juga mungkin yang tuntut? Intinya tuh kita yang prioritas itu adalah pengakuan anak. Kalau untuk masalah nafkah itu kan secara otomatis juga memang kewajiban seorang ayah sama anak kan. Di mana-mana pasti kewajiban ayah sama anak ya dia menafkahi. Nah tapi kan sebelum kita ke situ kita kan harus pengakuan dulu, harus jelas dulu pengakuan. Kita pengakuan dulu. Punya bukti surat keterangan lahir dari rumah sakit itu ada foto Pak Gogo, klien saya sama anaknya. Dan di surat keterangan lahir di rumah sakit juga itu nama ayahnya Pak Triyogo. Ya kalau Pak Triyogonya mau membantah ya silakan aja. Kan bisa kita buktikan dengan tes DNA. Benar tidak ini anak mereka? Ya kan kalau bukti foto kita ada, saksi kita ada. Tapi kalau mereka masih ngebantah juga ya sudah, ayo kita tes DNA. Itu mungkin sama halnya dengan anak dari Reski sendiri untuk Kapan ada tes DNA? ketika Iya, dia nanti sama. Anak yang dari Reski juga kita juga maunya tes DNA. Justru dari awal kita juga maunya tes DNA supaya jelas. Reski jelas ini anak dia atau bukan, klien saya juga jelas ini bapaknya Reski atau bukan. Begitu juga yang Pak Gogo, ini anak dia atau bukan, klien juga berpikir juga sama, ini bapaknya Pak Gogo bukan. Jadi kan kita harus sama-sama jelas, baik dari pihak Pak Gogo, Reski ataupun di klien saya, ya kita semua harus jelas. Jadi semua itu ya kalau saksi yang foto mereka bantah juga, ya udah tes DNA. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.